sekarang kita akan terbang dari Indonesia menuju ke Jepang. Nah, bisa dilihat ya, di Jepang ada gunung, lalu ada laut, lalu di Jepang ada musim dingin. Nah, saat musim dingin, orang-orang itu menggunakan pakaian yang sangat tebal. Mengapa bisa begitu ya? Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Nah, kemarin siapa yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai 6 benua di dunia. Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan geografis negara-negara di dunia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tahu tidak apa arti geografis itu? Sekarang kalian coba bayangkan di tempat tinggal kalian. Apakah ada rumah, ada jalan, mungkin ada sawah atau pantai? Itu termasuk geografis. Jadi geografis adalah segala hal yang berkaitan dengan letak suatu tempat, bentuk permukaan bumi, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sekarang ibu ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi kondisi geografis suatu negara? Yang kedua, apa saja sih bentang alam yang terkenal di dunia? Yang ketiga, bagaimana kondisi geografis menentukan karakter dan perkembangan di suatu negara? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kondisi geografis pastinya dapat mempengaruhi di berbagai hal. Salah satunya di pekerjaan masyarakat. Nah, di dataran tinggi itu banyak petani yang menanam sayuran atau teh, dan peternak yang memelihara hewan seperti kambing, ayam, atau sapi. Di daerah pantai, banyak nelayan yang mencari ikan, sedangkan di dataran rendah, petani itu banyak yang menanam padi dan juga ada yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Kondisi geografis juga mempengaruhi jenis makanan dan sumber daya alam. Jadi di setiap wilayah pastinya punya tanaman dan makanan pokok yang berbeda, bergantung dengan iklim dan tata letaknya. Yang pertama, daerah tropis. Daerah tropis adalah wilayah di sekitar garis khatulistiwa atau kita sebutnya ekuator. Letaknya itu di tengah-tengah bumi. Contohnya Indonesia, Brasil, dan Kenya. Ciri-cirinya pastinya matahari bersinar sepanjang tahun. Lalu ada suhu hangat hingga panas mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius. Adanya curah hujan yang tinggi juga. Akibatnya, tanaman itu mudah tumbuh. Lalu juga ada banyak pohon seperti kelapa, pisang, padi, dan mangga. Yang kedua, daerah subtropis. Daerah subtropis itu berada di antara wilayah tropis dan sedang. Letaknya sedikit di atas atau di bawah tropis. Contohnya, negara Jepang, Korea Selatan, sebagian negara Tiongkok, dan Amerika Serikat, tapi di bagian selatan. Ciri-cirinya, suhunya sedang, jadi tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Negara-negara tersebut juga memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Curah hujan itu sedang, jadi lebih sejuk dibanding tropis.
Tanaman yang tumbuh itu biasanya ada apel, jeruk, teh, bahkan stroberi. Yang ketiga, daerah sedang. Daerah sedang itu di antara subtropis dan kutub. Contohnya, negara Prancis, Jerman, Inggris, dan Kanada di bagian selatan. Ciri-cirinya, suhunya itu lebih dingin dari subtropis, tetapi masih bisa ditinggali dengan nyaman. Negara tersebut juga punya 4 musim, tetapi musim dinginnya itu lebih panjang dan sangat dingin. Hujan dan salju biasa terjadi di negara-negara itu. Tanaman yang tumbuh itu biasanya berupa gandum, kentang, dan jagung. Yang keempat, daerah dingin. Daerah dingin itu terletak di daerah kutub utara dan selatan. Contohnya, Rusia bagian utara, Greenland, dan kutub selatan, atau kita biasa nyebutnya Antartik. Ciri-cirinya, suhunya itu sangat dingin, sering di bawah 0 derajat Celcius. Salju turun hampir sepanjang tahun. Tanaman itu di sana sangat sulit tumbuh karena tanahnya beku, atau kita menyebutnya permafrost. Akibatnya hampir tidak ada pertanian. Jadi makanan masyarakat itu berasal dari hewan. Masyarakat juga ada yang menjadi pemburu hewan liar, atau mereka biasanya impor dari daerah lain. Kondisi geografis juga mempengaruhi cara hidup masyarakat. Yang pertama, di pegunungan. Jadi rumah mereka itu beratap miring agar air hujan dan salju itu mudah mengalir. Yang kedua, di pantai. Rumah itu dibuat dari bahan tahan angin laut. Mereka juga menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Yang ketiga, gurun. Masyarakat itu biasanya memakai pakaian yang panjang dan longgar untuk melindungi diri dari panas dan debu. Yang keempat, daerah bersuhu dingin. Mereka biasanya memiliki rumah yang berdinding tebal dan ada pemanas agar mereka tetap hangat. Kondisi geografis pastinya juga mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, cuaca itu apa? Cuaca itu adalah keadaan udara sementara. Jadi contohnya, hari ini itu cerah. Kemungkinan besok juga bisa hujan atau besok juga bisa cerah. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca dalam waktu yang lama di suatu daerah. Contohnya, di daerah tropis, biasanya hanya terdapat 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di daerah subtropis itu memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Di daerah beriklim sedang itu biasanya memiliki 4 musim juga, tetapi musim ini itu lebih sejuk. Di daerah beriklim dingin itu biasanya dinginnya itu sangat dingin dan sepanjang tahunnya itu beriklim dingin. Nah, sekarang kita keliling dunia. Kita akan melihat bentang alam yang terkenal di luar sana. Yang pertama, kita akan melihat Gunung Everest. Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi di dunia, terletak di Asia, di pegunungan Himalaya. Yang kedua, kita akan terjun ke bawah nih. Kita akan melihat Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Sungai Nil ini terletak di benua Afrika. Yang ketiga, di sini ada panas-panas. Apa ya ini? Ini itu adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah gurun pasir terbesar di dunia. Pastinya udaranya itu sangat panas dan gurun ini itu sangat luas. Yang keempat, yaitu apa ya ini ya? Ini adalah Grand Canyon.
Grand Canyon adalah lembah besar dan sangat dalam. Grand Canyon ini terletak di Amerika Serikat. Karena kondisi geografis berbeda-beda, maka di setiap negara pastinya punya ciri khas atau karakteristik yang unik loh. Yuk kita bahas. Yang pertama, dalam kegiatan ekonomi negara. Letak geografis itu menentukan jenis pekerjaan dan sumber utama. Contohnya, di Indonesia. Di Indonesia ini itu banyak laut dan tanah yang subur. Maka ekonomi itu bertumpu pada pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Di Arab Saudi, negara gurun di Timur Tengah, mereka itu tanahnya kering dan tandus, tapi mereka kaya akan minyak. Maka dari itu, ekonomi di Arab Saudi itu di sektor minyak dan gas bumi. Kita menuju ke Belanda. Belanda itu negara yang datar di Eropa Barat, dekat dengan Laut Utara. Belanda itu terkenal karena teknologi pengairan, pelabuhan internasional, dan perdagangan. Sekarang kita ke perkembangan kota dan desa. Di wilayah datar dan strategis pastinya akan mendukung pertumbuhan kota yang besar. Contohnya di Jepang. Jepang itu terletak di Asia Timur. Meskipun banyak gunung atau daerah pesisir seperti Tokyo dan Osaka, Jepang itu juga bisa menjadi pusat kota modern dan industri yang canggih-canggih. Wah, bisa dilihat ya, mereka itu sangat modern dan ada teknologi yang sangat canggih. Di Nepal. Nepal itu negara pegunungan di Asia Selatan, di kaki pegunungan Himalaya. Mereka itu banyak desa terpencil di lereng-lereng gunung. Jadi mereka itu aksesnya terbatas dan beberapa masyarakatnya masih tradisional. Sekarang kita ke kekayaan budaya. Budaya negara itu dipengaruhi oleh iklim dan alam sekitarnya. Contohnya di India. Di India itu terletak di Asia Selatan. Biasanya mereka itu menggunakan pakaian yang ringan dan warna-warni karena iklim mereka itu biasanya panas dan lembab. Di Rusia. Rusia adalah negara luas di Eropa dan Asia. Iklimnya itu biasanya dingin, jadi masyarakatnya memakai pakaian hangat dan rumah yang mempunyai pemanas. Lalu kita menuju ke Maroko. Maroko adalah negara Afrika Utara di tepi gurun Sahara. Jadi biasanya masyarakatnya itu memiliki rumah tanah dan pakaian panjang untuk melindungi mereka itu dari panas. Ke cara hidup masyarakatnya. Gaya hidup masyarakat itu menyesuaikan dengan kondisi geografis. Contohnya di negara Norwegia. Di Norwegia itu biasanya beriklim dingin. Maka dari itu rumah itu pastinya memiliki pemanas dan mereka itu menyukai olahraga yang berkaitan dengan musim dingin. Dan mereka itu kebanyakan berkegiatan di dalam rumah karena cuacanya yang sangat dingin. Sekarang kita akan mengetahui tentang keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna di berbagai dunia. Jadi semakin beragam kondisi alamnya, semakin kaya tumbuhan dan hewannya. Contohnya Madagaskar. Madagaskar adalah pulau besar di sebelah timur benua Afrika. Karena letaknya terpisah, banyak hewan khas seperti lemur yang banyak hidup di sana. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Ternyata geografis itu tidak hanya mengenai tata letak,
tetapi tentang kondisi masyarakat, makanan, budaya, flora dan fauna, bahkan mengenai ekonomi di suatu negara. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!